wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu. Insyaallah kita doa ora patata Ustadz Matoho. Nah, sebelum itu mungkin ada perkenalkan lagi bahwa beliau adalah Ustadz Haris Buswi LC. Beliau pernah pendidikan di Madinah di Arab Saudi. Kemudian beliau juga salah satu pimpinan lembaga Yayasan As-Sunnah Dompu. Alhamdulillah beliau datang ke Tombu dengan membawa rombongan dari Pondok Imam Bukhari dan remaja masjid Uswatun Hasanah dan toko mengaji. Dan ini termasuk lembaga yang bergabung dengan Madadohota, lembaga yang memberikan motivasi kepada Madadoho sehingga bisa terkumpul uang untuk tukai Uma Idaroh Kasor. Oleh karena itu beliau sebagai laporan kepada orang-orang menyumbang, beliau ingin menyampaikan kepada Idaroh Kasor tentang sepatah dua patah kaitan nasihat masalah agama. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'du. Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di kondisi yang panas kita berkumpul di posko ini. Ini merupakan pertemuan kedua Mada dengan itu dohot. Cuman sedikit berbeda saja. Kalau mau ulure ore menjanda-janda metua, maake tapi walau lain. Mada ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan itu doho bisa bertemu dengan Mada doho. Dan sebagaimana tadi disampaikan, Mada doho berbuat untuk doho belum seberapa, tapi apapun dan seberapapun yang Madroh bawa mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Termasuk membangunkan hunian sementara yang mungkin gak cocok, gak sesuai dengan umat itu merah, gak. Tapi kami memberikan sesuai dengan kemampuan yang mudah-mudahan Allah ini menjadi timbangan atau pemberat timbangan kebaikan kita semua kelak di hari kiamat. Pada pertemuan sebelumnya Mada sudah sampaikan bagaimana agungnya, besarnya orang-orang yang bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Karena ujian dan cobaan itu salah satu hikmahnya bukan semata-mata sebagai bencana, tetapi terkadang itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kekuatan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ingin mengetahui sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ujian ini bisa jadi sebagai perkara yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Mada sudah sampaikan ada orang yang diuji di dunia ini, terus dia mendapatkan ujian sampai dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla tanpa membawa sedikit pun dosa. Mada sudah tanyakan ke kita doho, bagaimana tahu raka ujian kemudian made tiwarawa dosa, atau ti pernah ujian tapi made menumpuk dosanya. Apa yang dipilih mana ini? Kita doho diuji, termasuk ujian kebakaran ini. Bisa jadi dengan ujian ini Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus kesalahan dan dosa kita. Sehingga dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Atau kita nggak pernah diuji sama sekali.
Tapi dosa kita tidak terampuni. Berjumpa dengan Allah, edaangi lorumat ta'ala, ndai dalam keadaan berdosa. Bem tahu. Diuji tanpa membawa dosa, atau kita tanpa diuji tapi kita bergelimang dosa. Yang dipilih? Diuji. Semua akan menjawab seperti itu. Karena ujian dunia itu nggak seberapa dibandingkan dengan ujian akhirat. Maka pada kesempatan siang hari ini sedikit Mada ingin menyampaikan ke Ita Doho bahwasanya Ita Doho mengambil pelajaran dan mau meningkatkan keimanan dai bukan semata-mata karena adanya musibah ini. Karena waradoge ketika diuji dengan musibah, dia Masya Allah kembali kepada Allah Azza wa Jal. Namun ketika musibah itu berlalu, dia kembali lagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang Mada ingin sampaikan pada siang hari ini, bagaimana supaya kita bisa tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji maupun tidak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, qulli qawlan fil Islami la as'aluhan ghairak atau ba'dak." Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu perkara dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada orang lain selainmu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah. Stop ya. Hanya cili di mada. Dahu di kombi warkat dahu siara we. Ya. Jadi ini yang bisa kami suguhkan. Yang Mada Doho ajak Ita Doho terkait dengan nasihat yang Mada sampaikan tadi adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di atas akhlak Islam. Mada Doho tidak akan menyampaikan perkara yang di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan semua kita percaya bahwasanya kitab pegangan dai itu adalah apa? Al-Quran dan hadis. Mada Doho tidak menyampaikan di luar daripada konteks ini. Apa yang Mada Doho sampaikan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang Mada Doho sampaikan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mada Doho tidak berani berbicara di luar daripada itu. Untuk urusan agama, lain urusan tutup paku. Kalau urusan tutup paku, tergantung. Mungkin tukang di Tonggo ini jauh lebih pintar daripada tukang-tukang yang Mada Doho bawa. Tapi kalau berbicara agama, kita punya pijakan, punya sandaran. Al-Quran dan Sunnah. Dan itu yang akan Mada Doho sampaikan, Mada Doho ajarkan. Termasuk nanti, banyak maaf, lain Mada Doho ke maitein pungga, ketika koneho sembilan ditengga. Mada Doho ingin tahu, ingin menjelaskan, beginilah tata cara wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara sembahyang sesuai dengan sunnah, tata cara sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tata cara berpakaian, ini banyak maaf, Mada pada pertemuan yang lalu Mada sudah sampaikan bagaimana untuk berpakaian sesuai dengan tuntunan syar'i. Sesuai dengan tuntunan syar'i, bagaimana sebentuk pakaian muslimah yang baik, muslim yang baik. Itu diajarkan semua dalam Islam. Ini yang akan Mada Doho sampaikan, yang akan Mada Doho berikan ke Ita Doho sebagai oleh-oleh terbaik dunia dan akhirat insyaallah taala. Mada tidak berbicara nasihat yang panjang lebar di sini, tapi insyaallah Mada ingin sampaikan bahwasanya untuk hari-hari berikutnya atau waktu-waktu berikutnya kita akan bisa adakan kegiatan-kegiatan semacam ini, walaupun tempatnya mungkin sedikit berbeda, tidak lagi di posko, mungkin kita akan adakan di masjid semacam wasiat, nasihat, wejangan. Yang kita bahas di situ adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk saling mengingatkan kita agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, agar meningkatkan keimanan kita semuanya. Dan terakhir Mada sampaikan, jangan sampai apa yang telah kita dapatkan berupa ujian ini setelah berlalu kemudian kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya nefa. Hanya bawa orang pendek umar luang gekai, patir konewara sembiar ibadah. Orang akan deh luar biasa misalnya sembiar ibadah dirahogai mudah-mudahan londo bantuan dan semisalnya. Oh londo bantuan
Neva balik rumah kan? Ya, ini istiqomah yang Anda sampaikan tadi, tetap istiqomah. Ya. Kita dalam kondisi diuji maupun tidak, tetap kita melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Terus kita tingkatkan amal ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan karena kondisi yang panas ya. Wararma howim pidarawre. Mada maklumi, mada doho ya, walaupun mungkin tadi sudah disampaikan oleh Haryanto, mada doho datang dari Dompu. Mada doho berada di bawah lembaga Yayasan As-Sunnah Dompu. Dan juga pondok pesantren, kita bisa lihat di depan ini. Pondok pesantren Imam Bukhari di Dompu. Yang punya anak-anak yang ingin disekolahkan di pondok pesantren, ya silakan untuk daftarkan anak-anaknya. Ya tentunya inake bias tahun ajaran baru. Ya, kami siap untuk melayani insyaallah dan mengajarkan anak-anak Al-Quran dan Sunnah. Ini lembaga yang kami buat di sana guna mencerdaskan anak-anak kaum muslimin supaya bisa mengenal agama yang hak insyaallah taala. Demikian yang bisa Mada sampaikan. Semoga itu tidak kapok, ya, tidak merasa bosan terus berjumpa dengan Madroho, bertemu dengan Madroho untuk hal-hal semacam ini. Tapi semata-mata ini adalah untuk mengikat tali persaudaraan di antara kita. Demikian, wallahu taala alam, lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Jazakumullah khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa babinnya tadi? Mana Pak Babin mau nyampaikan tadi apa? Sudah mati. Ustaz Pak Babin akan oleh karena itu tetap beribadah, umaratu akeke bermanfaat, tetap semangat beribadah, mereka tidak berhati, tetap beribadah kepada Allah. Sujud ruku itu dulu lah otak. Kita dong balik TVRI, bapak TVRI dah, jauh TVRI, Bupati Bima, Cowena, Bupati Bima. Nah sekarang Alhamdulillah TVRI, Alhamdulillah melangkah murah.